Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Al-Rafi Firmansyah dari kelas TM3A. Di sini saya akan mempresentasikan resume geografi politik Indonesia. Yang pertama, bentuk negara, negara daratan, negara berbatasan dengan laut, negara pantai, negara pulau, dan negara kepulauan. Nah, asas negara kepulauan menurut UNCLOS pasal 46 merupakan suatu kesatuan wilayah utuh yang batas-batasnya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau. Geopolitik dan implementasi geopolitik adalah pengetahuan tentang geomorfologi untuk menyelenggarakan pemerintahan Indonesia. Apakah itu geostrategi? Adalah merupakan pelaksanaan dari geopolitik. Nah, di sini ada penerapan geopolitik pada Perang Dunia Kedua. Yang pertama, Inggris, wawasan relic the British rules the wave. Kekuatan maritim dengan menguasai pantai sepanjang Eropa, Asia, Afrika, dan USA. Yang kedua, ada Jerman, wawasan Haushofer atau ruang hidup, daratan luas, dan akses ke laut. Jepang, juga wawasan Haushofer, Fukoku Kyohei atau Rich Country Strong Army. USA, wawasan Speakman dengan utamakan kekuatan laut. Nah, pelajaran apa yang dapat dipetik? 1. Kekuatan nyata sesaat belum menjamin kemenangan akhir. Kekuatan ekonomi dan industri tanpa dukungan SDA tidak menentukan kemenangan perang. Yang ketiga, kesediaan SDA sangat bergantung pada luas wilayah. Yang keempat, perkembangan iptek berpengaruh bangsa untuk mengembangkan wawasan atau geopolitik. Nah, latar belakang ciri khas Indonesia diapit 2 samudra, India dan Pasifik, dan 2 benua, Asia dan Australia, di bawah orbit geostationary satellite orbit. Negara Nusantara atau kepulauan Nusa di antara air. Benua maritim Indonesia, geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara. Nah, peran wawasan Nusantara yang pertama, mewujudkan persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Nah, tantangan dari dalam geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara, memahami deklarasi Juanda, asas negara kepulauan, pahami tanah air atau negara kepulauan atau benua maritim Indonesia. Hakikat laut dipahami. Jadi 4 macam negara yang harus dihadapi. Negara-negara ASEAN, negara-negara yang berkepentingan terhadap perikanan, negara-negara maritim yang memiliki armada niaga besar, negara maritim besar dalam rangka mencapai global strategi. Gambaran dan situasi dan kondisi yang dihadapi. Otonomi daerah, sentralisasi adalah pemerintah diatur dari pusat, sedangkan desentralisasi pelayanan langsung kepada rakyat. Nah, sedangkan dekonsentrasi, tidak semua tugas-tugas teknis dapat dilaksanakan Pemda. Tidak semua pemimpin daerah termasuk politisi yang membayar filosofi tersebut berusaha memperbesar PAD, pemekaran wilayah, wilayah terisolasi dari akses nyata dan maya, frontier atau hinterland di perbatasan negara jiran. Daerah frontier, ekonomi, kemudahan mendapatkan kebutuhan hidup, sosial budaya, kesamaan subkultur, dan kemudahan sosial security, politik, kepastian hukum, dan dapat terjadi tuntunan referendum. Nah, ini lanjutnya. Penataan ruang, filosofi yang mendasar, pemanfaatan ruang yang untuk kepentingan semua orang secara terpadu efektif, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Penataan tata ruang, standarisasi penataan RT/RW selama ini mengacu pada negara kontinen. Pengaturan wilayah pantai kurang jelas, kerusakan lingkungan tidak terhindar. Marine cadastry, banyak pulau yang tidak bernama, dokumentasi nasional, pendaftaran ke PBB, kasus dipandang legitan jangan terjadi lagi. Pembagian wilayah akan lebih akurat, jangan sampai kita merasa kehilangan tetapi tidak tahu apa yang hilang. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.